Jadwal tidur Rasulullah itu kapan Pak Ustaz? Sebelum habis Isya, selesai salat Isya tidur. Tidur yang paling bagus setelah Isya. Makruh ngobrol setelah Isya. Makruh ngobrol setelah Isya, kecuali ngobrol agama, pengajian boleh. Habis itu bangun dia tengah malam, sepertiga malam, maka kemudian dia pun salat tahajud. Habis itu dia berbaring-baring, lalu kemudian menanti azan subuh. Tidur malam dan tidur siangnya berapa lama? Agak-agak lah itu. Jadi kalau tidur jam 8 Isya, 9, 10, 11, 12, 1. Lalu kemudian setelah itu dia solat. Menjelang solat subuh dia baring-baring, ittija, berbaring-baring. Lalu kemudian itu datang Bilal. Ya Rasulullah, sudah boleh iqamat? Ya, karena Nabi solat qobliyahnya di kamarnya. Bilal manggil dia, ya Rasulullah sudah boleh iqamat? Iqamat Bilal, baru dia. Siangnya qailulah. Qailulah itu dua riwayat, satu sebelum zuhur, satu setelah zuhur. Yang membuat sebelum zuhur oke, agak-agak 1 jam, setengah jam tidur bagus. Saya sudah tanya ke Pak Dokter, Pak Dokter gimana tentang tidur qailulah? Oh bagus sekali Pak Ustaz. Ustaz kalau mau sehat fit tidur qailulah sebelum zuhur atau setelah zuhur. Apa hukum menggugurkan janin yang baru berumur 20 hari bagi pasangan yang sudah menikah karena sudah punya banyak anak? Menggugurkan janin walaupun 7 hari seminggu haram, tapi ruh belum ditiup, dia siap meniup ruh, dia siap menerima ruh. Kalau ada ustadz yang ceramah selama belum ditiup ruh boleh digugurkan, haram, karena dia siap meniup ruh, dia siap menerima ruh, maka biarkan dia hidup. Nanti kalau anak banyak tak makan, wa ma min dabbatin fil ardi la 'ala Allahi rizquha. Di mana letak iman? Di mana letak iman? Berapa banyak orang yang anaknya banyak berhasil semua, 10 anaknya doktor semua, 1 anaknya jadi hantu. Apa hukum memakai gelang bawang putih atau Quran diletak di atas kepala anak yang baru lahir dengan alasan takut kena plastik? Aisyah membuka bantal. Aisyah membuka bantal seorang perempuan, ditengoknya di bawah mos. Mos artinya pisau silet. Begitu Aisyah melihat, dicampakkannya. Nahana Rasulullah SAW. Nabi dulu waktu hidup melarang kami meletakkan pisau silet. Rupanya orang Arab jahiliyah meletakkan pisau silet di bawah bantal supaya anak jangan diganggu jin. Aisyah mencampakkan itu, dia marah. Jin tidak takut pada pisau silet. Maka dibacakanlah ayat-ayat ruqyah. Anak baru lahir, hidupkan MP3 surat Al-Baqarah, direkamkan. Bapaknya pandai baca, rekam. Anak ustaz dulu, saya rekamkan MP3. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hamati wa min kulli 'ainil ma'. Copy paste buat 10. Durang terus baca, letakkan di. Membuatkan tulisan Pak Ustaz boleh. Dalilnya apa? Dalilnya Abdullah bin Abbas membacakan ayat. Imam Ibnu Taimiyah, ini mangkok. Imam Ibnu Taimiyah membolehkan menuliskan ayat kursi, ayat Al-Quran di mangkok, lalu disiram pakai air. Membolehkan. Itu dalil boleh menuliskan di kertas. Saya tuliskan di kertas, diletakkan di dekatnya. Boleh. Takut kepada hantu, setan segala macam. Tapi yang paling bagus adalah dibacakan. Ibunya baca, neneknya baca. Jangan ada musik-musik di situ, karena itu pintu masuknya setan ke dalam hati dia. Apakah ada makamnya Siti Hawa Ustadz, istri Nabi Adam? Saya dibawa ziarah ke makam Siti Hawa tahun 1992 di Jeddah. Panjang. Apakah betul itu makam Siti Hawa? Wallahu a'lam bishawab. Berapa tinggi Nabi Adam? Sittuna zira'an. Zira' 60 hasta. Begitulah lebih kurang panjangnya Siti Hawa Nabi Adam alaihissalam. Jeddah artinya nenek. Kenapa disebut Jeddah nenek? Karena di situ makam nenek kita Hawa. Betul tidak? Wallahu a'lam. Tak ada Nabi menyebut itu. Hanya perkiraan sejarah. Jeddah. Di Riau tak ada nenek. Sinamo nenek ada. Bila nama kita terdaftar untuk melaksanakan tugas selama 30 hari, namun tidak dilaksanakan dan dibuat laporan yang ngarang 30 hari, bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Tipu. Acara seminar 3 hari, tanda tangan 3, dibuat 1 hari. Bapak ibu kita padatkan aja di 1 hari. Tipu. Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu bukan golongan kami. Duitnya haram. Ustaz pernah dapat? Pernah.
Ustaz pernah juga hadir, saya jadi peserta, disuruh tanda tangan banyak, dapat. Duitnya kemana? Saya serahkan fakir miskin. Karena kalau saya serahkan ke panitia, habis ditelan mereka. Apa boleh masbuk saat sholat Jumat? Masbuk itu bukan pilihan. Nanti kalau saya bilang boleh, masbuk terus dia. Masbuk itu darurat, keadaan. Nanti kalau masbuk, nyantai dia di kantor, tak ke masjid, nanti masih ada 2 rakaat lagi, santai. Oh, datang sholat Jumat cepat-cepat, andai macet total sampai ke masjid tiba-tiba masbuk, nah, itu lain ceritanya. Karena suatu khatib ceramah, jamaah sakit perut, oh sakit perut, pergi ke WC, maka kemudian dia masuk sampai ke masjid, lalu kemudian imam sedang tasyahud. Kalau orang datang ke masjid sholat Jumat, imam sedang tasyahud, berapa dia ganti? 4 rakaat. Tegak dia, digantinya 4. Sampai ke masjid, imam sudah salam, gimana? Sholat zuhur Jumat digantikan dengan zuhur. Nah, ini tentang masalah bagi orang yang ketinggalan sholat Jumat. Kenapa di surga ada penjelasan para bidadari? Apakah ada bidadara? Itulah beda laki-laki dengan perempuan. Perempuan itu kesetiaannya hanya ada pada satu laki-laki. Makanya banyak perempuan setelah suaminya meninggal sampai mati dia tak nikah lagi. Ibu kan masih cantik, kenapa ibu tak nikah lagi? Walaupun papa sudah lama meninggal, tapi dia tetap hadir di hati ayah Adinda. Kenapa? Karena perempuan tidak bisa poli. Perempuan itu kodratnya mono. Beda dengan laki-laki. Laki-laki masih ada pun bininya tengoknya bini orang lain. Nah, maka kalau ada perempuan bertanya ke saya, Pak Ustadz, suami saya nanti di surga dapat perempuan, masa saya nggak boleh dapat anak muda? Ibu tak masuk surga, karena orang macam ini otaknya tak masuk surga. Perempuan itu kesetiaannya luar biasa, sampai mati dia tetap satu. Oh, itu bedanya. Laki-laki setia. Binatang yang paling setia di dunia buaya. Makanya orang Betawi kalau nikah itu pakai roti buaya. Saya ngantar kawan saya nikah pakai roti buaya. Saya tanya, loh ini kok pakai roti buaya? Ustaz, roh buaya ini paling setia, sampai mati tak pernah selingkuh. Kalau dia di laut, waktu naik ke darat, disitulah dia muncul masalah. Assalamualaikum Pak Ustaz, ana mau tanya, ana ada ikut pengajian di masjid dan kata Ustaz tersebut kalau usus sapi atau kerbau tak boleh dimakan. Apa betul Pak Ustaz? Mungkin dia pantang jeroan. Ususnya halal dimakan, boleh dengan syarat dicuci bersih, jangan sampai ada najis, cuci bersih. Saya kalau usus masih ada hitam-hitamnya tak lalu saya makan. Bagaimana cara membersihkannya? Pakai kapur sirih. Kapur sirih bersih putih, setelah bersih baru digulai. Masuk pula kita sedikit tentang makanan. Waktu sholat sudah masuk tapi kita masih di perjalanan. Bolehkah waktu mengerjakan sholat dikerjakan sholat sunatnya dulu baru wajibnya Pak Ustadz? Boleh. Sholat sunat tidak dilaksanakan pada saat safar, pada saat musafir jangankan sholat sunat, sedangkan sholat yang 4 aja jadi 2. Tapi bagi bapak ibu naik mobil pribadi, nyantai sampai di masjid musola, dia mau sholat sunat, bagus. Sholat sunat tahiyatul masjid, sholat qabliyah, sholat zuhur, sholat ba'diyah, walaupun sedang safar, boleh, tak masalah. Apa keutamaan istighfar bagi orang yang mengamalkannya? Man lazimal istighfar, siapa yang melazimkan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja, setiap kesusahan diberikan Allah kelapangan, wa min kulli dhiqin makhraja, setiap kesempitan diberikan jalan keluar, solusi setiap masalah, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberikan rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Mohon berikan penjelasan mengenai zikir lafaz Allahu yang banyak diamalkan orang-orang tasawuf. Allah, 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 Allah. Boleh tak zikir tunggal? Boleh. Mana dalilnya? Qulidullah, katakanlah Allah, awidur Rahman, atau kau sebut Ar-Rahman, Ar-Rahman. Ayyamma tad'u falillahil asmaul husna, manapun yang kau sebut itu adalah asmaul husna. Itu ayat Quran. Hadisnya la taqumus saah, hari kiamat tidak akan terjadi sampai di dunia ini tidak ada lagi menyebut Allah, Allah. Jelas dalam hadis Allah, Allah, Allah. Boleh, tak masalah. Bagaimana pandangan Ustaz mengenai pembagian tauhid, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat? Karena saya mendengar ada sebagian golongan menolak pembagian tauhid ini. Ini ijtihad Imam Ibnu Taimiyah.
Yang lain tak ada. Ibnu Taimiyah membagi tauhid yang pertama rububiyah. Allah mencipta, Allah memberi rezeki, Allah menjaga. Tapi dia tidak menyembah Allah. Yang disembahnya Lata, Uzza, Manat, Hubal. Dia hanya rububiyah saja. Lalu kemudian setelah itu uluhiyah, mempertuhankan Allah. Allah memberi rezeki, Allah memberi makan, Allah memberi nyawa, Allah menghidupkan, Allah mematikan, dan Allah yang disembah. Asma wa sifat, nama Allah, sifat Allah. Tidak boleh memberi nama selain daripada nama yang diberikan Allah. Maka tak boleh menyebut Allah itu sebagai Tuhan, karena Tuhan itu adalah nama yang kita buat. Itu ijtihad Imam Ibnu Taimiyah. Ada yang menolak Pak Ustaz, itu konflik antara mazhab Asy'ari yang memakai sifat 20. Itu konflik antara sifat 20 dengan tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Mohon berikan tip bagaimana menghafal Quran. Di mana lingkungan saya bukan lingkungan tahfiz, lingkungan bangun jam 3 atau jam 4 hafal satu halaman. Hafal satu halaman. Setelah hafal satu halaman lancar, dibaca pada saat pergi ke masjid, tahiyatul masjid, baca itu. Rakaat pertama setengah, rakaat kedua setengah. Qabliyah subuh ulang lagi. Qabliyah subuh rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul huwallah. Itu diajarkan Nabi, baca itu bagus. Nanti waktu sholat duha ulang balik. Rakaat pertama di atas, rakaat kedua. Nanti qabliyah zuhur ulang lagi. Qabliyah asar ulang lagi. Qabliyah maghrib ulang lagi. Qabliyah isya ulang lagi. Waktu sedang duduk-duduk tulis. Menulis sekali, ditulis balik ayat itu. Hadis begitu juga diulis. Sekali tulis itu sama dengan ngulang 10 kali. Begitu cara kami dulu waktu kuliah di Al-Azhar, 1 tahun 2 juz, 4 tahun 8 juz. Selama ini saya mandi junub dengan membaca niat, terus langsung mandi. Sudah benarkah cara saya Pak Ustaz? Rukunnya sudah. Rukunnya sudah. Rukun mandi menyiramkan air. Isalul ma' ala jami'il badani. Menyampaikan air kepada seluruh badan, dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Udah selesai. Tapi kalau sunat-sunatnya tak betul. Sunat-sunat yang betul bagaimana? Masuk ke kamar mandi, langkah kaki kiri, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Bermaaf cakap yang pertama, basuh kemaluan. Setelah bersih, lalu kemudian cuci tangan bersih, berwuduk. Wuduk macam wuduk solat. Hanya saja waktu membasahi kepala, banyakkan airnya supaya kepala tak kaget, tak terkejut nanti waktu disiram air. Setelah itu siramkanlah air pada bagian badan sebelah kanan, dari bawah kaki kanan naik ke atas supaya tak terkejut sampai ke atas. Habis itu siramlah semua kalau ikut sunat-sunatnya. Tapi kalau sekedar menggugurkan kewajiban, tinggal ada tugas di hotel, tinggal nyemplung dia. Aku berniat plung, sah. Kalau sekedar menggugurkan kewajiban, hilang hadas besar, hilang. Mandi di Sungai Siak, buangan hadas besar, orangnya hilang sekali. Apa hukumnya berhubungan dengan istri yang belum mandi wajib setelah haid? Padahal haid telah selesai. Selesai, maaf cakap, ini masalah fikih. Selesai haidnya, lalu kemudian belum mandi, suaminya mau berhubungan, boleh apa tidak boleh? Dua pendapat. Pendapat yang pertama, hatta yatahur, tidak boleh kamu berhubungan dia sampai dia suci. Itu pendapat pertama. Asal dia suci, makna suci di situ berhenti haidnya, walaupun dia belum mandi, boleh. Pendapat yang kedua, hatta yatahharna, sampai dia suci dan dia bersuci. Ini pendapat yang kuat nomor 2. Sampai dia suci, makna suci berhenti haidnya, dan dia bersuci, dia sudah mandi. Saya pilih pendapat yang kedua, lebih selamat. Tapi saya tak menyalahkan orang yang pendapat pertama, karena ada pendapat ahli fikih yang membolehkan. Asal sudah berhenti, walaupun dia belum mandi, dia suci, walaupun belum bersuci. Bedakan antara suci dan bersuci. Suci berhenti haid, bersuci mandi besar. Bagaimana hukum imunisasi pada bayi? Saya pernah mendengar kandungan ada enzim babi. Pendapat yang membolehkan anak katanya darurat tingkat tinggi. Nanti kalau tidak disuntik anak ini akan begini bla 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 bla. Untuk kepastiannya tanya dokter. Bahaya tak? Saya hanya menjawab hukumnya. Bahaya tak bahayanya tanya dokter Suhaimi. Beliau yang mengkaji masalah anak. Atau pergi ke rumah sakit ibu dan anak. Rumah sakit ibu dan anak, rumah sakit Zainab. Ingat ibu, ingat anak, ingat Zainab. Tanya ke dokter di sana, dokter Amru, tanya dokter Ibu, dokter Diana, bagaimana nih Bu tentang ini? Adapun masalah hukumnya, kalau dikhawatirkan antara
cacat, mati dengan babi. Boleh memilih babi daripada cacat dan mati kalau memang dapat dipastikan. Anak Ustadz sendiri, istri saya nanya waktu kemarin imunisasi, ini anak kita imunisasi apa tidak? Tak usahlah, nanti kalau anak kita ini bodoh, aku dulu tak imunisasi, tak bodoh-bodoh betul. Ustadz tak imunisasi dulu? Tidak. Dari mana Ustadz tahu? Saya tanya mak saya, mak aku dulu imunisasi atau tidak? Tidak. Kita ini orang kampung, asal datang dokter lari kami tukang langgang bawa kau ke hutan. Jadi saya ini tak pernah disuntik dari kecil. Ustadz, saudara saya dulunya masuk polisi dengan sogok. Bagaimana agar dosa tersebut, saya pernah mendengar, terhapus? Bagaimana supaya terhapus Pak Ustadz? Sogok ini dua jenisnya. Kalau dia cacat, giginya berlubang, lalu bisa ditipu-tipu, tak sehat, bisa tipu di sogoknya, dengan sogok itu dia lulus, maka dia mesti resign, dia mesti berhenti, dia mesti pensiun dini. Karena dari mulai dia kerja sampai dia pensiun itu haram. Ini contoh pertama. Yang kedua itu dia sehat, tingginya cukup, giginya sehat, semua bersih, tak ada tatu, telinganya tak bersih, lulus dia. Hanya saja setelah dia lulus datang orang minta, kamu sebetulnya udah lulus, tapi kamu bisa saya batalkan, kasih berapa? Nah ini dia tak perlu resign. Karena itu memang hak dia berhak menerima itu. Bedakan antara, jadi jangan nanti katakan somad membolehkan sogok. Enggak, sogok terbagi kepada dua. Kalau jenis yang pertama tak boleh, kalau jenis yang kedua maka dia tak perlu resign. Tengok jenisnya, jenis yang kemana. Ustadz, bagaimana Ustadz status tempat masjid di mana biaya pembangunannya berasal dari anggaran APBD? APBD itu punya kita. APBD Riau itu punya orang Riau. Justru kita ini rugi kenapa? Karena barang kita tidak dinikmati oleh kita saja. 4 provinsi di Indonesia penyumbang APBN terbesar. APBN negara kita yang kaya raya, Gemah Ripah Lojunawi, Tokat dan Batu Jadi Tanaman, itu 4 provinsi penyumbang terbesar. Salah satu penyumbang terbesarnya Riau. Jadi kalau kita dapat APBD, itu limpahan punya kita sendiri, ditarik sebesar-besarnya ke pusat. Nah, diturunkan sedikit saja, sisanya dibagilah sampai kemana-mana, ke Papua, Jawa Timur, Jawa Barat, tempat yang susah-susah, daerah timur, itu dari kita semua, itu kita penyumbang. Jadi kalau kita bangun, itu uang kita, milik kita. Kenapa kita tak boleh? Sedangkan sumber APBD itu sendiri diambil kita dari pendapatan campur, ada itu ini segala macam, dari milik kita. Adapun pajak segala macam, pajak diskotik, pajak itu tak kemana-mana perginya, untuk jembatan, untuk ini, maka milik kita yang terbesar, minyak kita, gas punya kita, kelapa sawit pajak di atas, pajak karet, pajak itu segala macam. Tidak ada, sampai 33 provinsi, 29 itu mendapat limpahan dari kita, halal, punya kita. Jangan sampai kita mau mengambil APBD. Kalau kita tak mengambil, masjid-masjid Bapak yang belum mengurus tidak dapat bantuan kalau masjid itu tidak punya surat. Itulah hebatnya mereka. Mereka mengurus sampai yayasan Menhukham, Kementerian Hukum dan HAM. Ketika turun dana, masjid bawa proposal tak diterima. Kenapa? Yayasannya mana? Mereka mengurus yayasan lengkap, SKB 3 menteri urus, yayasan urus. Ketika dapat kucuran dana, mereka dapat, kita tak dapat. Urus masjid harus berada di bawah yayasan, urus yayasan supaya dapat dana APBN, tidak hanya APBD. Saya ada membaca buku soal tahlilan, yasinan, maulidan, itu bid'ah. Di situ saya baca juga soal hadis memakai tasbih, memakai batu. Ustaz sebutkan itu merupakan hadis palsu karena ada periwayatnya yang tak bisa diterima kebenarannya. Begitu juga soal hadis tentang membaca yasin, sebutkan 3, masalah tahlil, masalah tasbih, masalah yasin, tuntas, putus dalam buku 37 masalah populer. Masalah yasin, man qara'a yasin fi lailatin, siapa yang baca yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, pada waktu subuhnya dia sudah diampuni Allah. Buka tafsir Ibnu Katsir, isnaduhu jayyid, sanadnya jayyid. Tentang masalah tasbih, Abu Hurairah memetik tasbih 1000 uqdah, 1000 simpul. 1000 simpul dibuatnya. Subhanallah, 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 subhanallah. Kitab sahih riwayatnya, sahih. Syiar A'lam An-Nubala, buka riwayatnya. Sahabat Nabi. Lalu kemudian ditanyakan kepada ulama,
para ulama Saudi Arabia, Syekh Abdul Aziz Ibn Baz, mufti Saudi Arabia. Syekh, bolehkah saya bertasbih berzikir pakai tasbih? Boleh. Dia sekedar alat hitung saja. Syekh Ibn Utsaimin ditanya, Syekh Ibn Utsaimin, boleh saya bertasbih? Boleh. Yang melarang siapa? Syekh Albani. 3 ulama besar. Bin Baz, Utsaimin, Albani. Syekh bin Baz dengan Utsaimin boleh. Albani mengatakan tak boleh. Satu mengatakan tak boleh. Masalah maulid, masalah tinggal buka saja Somat maulid, tulis di YouTube Somat maulid, lengkap selengkap-lengkapnya dalil dari dalil macam-macam dalil. Videonya sudah dibuat. Dulu acaranya itu di masjid depan Batri Air.